Kita sadar nggak kalau ini kan 2020 kan, dan ini sudah kurang lebih 2 tahun kita sudah hengkang dari dunia per-YouTubean. Dan ya saya rasa banyak hal yang harusnya kita harus memulai kembali. Kita pernah sadar nggak sih, kita yang panas-panas pernah bikin keki challenge ya kan di depan ya itulah, and kita pernah sampai menyewa beca ya kan. Walaupun orangnya sih ya nggak ingat lah. Ya orangnya juga nggak ingat gitu. Kasih 15.000 waktu itu. Oke, dan banyak sih teman-teman, kamu Bang Flash kemana sih kayak gitu. Dan aku bilang kita, I don't say kita bubar ya kan, tapi kita memang jeda atau istirahat karena memang banyak pertimbangan seperti itu. Dan aku tanya Zah, kira-kira di tahun 2020 ini masih memungkinkan nggak bagi kita untuk kembali ke YouTube? Kalau menurutmu gimana? Menurutku ya masih mungkin banget. Terlepas dari ide-ide yang di kepala kita itu fresh, ide fresh itu banyak banget. Apa ya? Nggak terlambat lah menurutku untuk memulai kembali. Jadi ya menurutku kita sebenarnya punya penggemar yang memang nungguin konten kita. Iya. Ya, bener. Gila men. Ya mereka nunggu ya aku dipukulin lagi buat konten waktu itu, goblok. Terus aku didandanin jadi lagi. Sahroni ya. Ya, I see. Terus seorang peternak lele. Terlepas dari itu, sekarang kan YouTube akhirnya dihuni oleh ya everyone can be YouTuber gitu menurutku. Ya semuanya, setiap orang bisa jadi YouTuber gitu. Tapi kita bicara lagi yang paling sulit atau rumit dalam YouTube. Ini pengalaman Bang Flash ya menurutku ya. Gak tahu kalau sebelumnya beda, kita gak tahu. Ya how we start gitu loh. Bagaimana kita mulai sebenarnya. Kita oke lah mulai, tapi untuk melanjutkan sesuatu yang di awal itu yang sebenarnya cukup sulit. Makanya ketika saat itu tahun 2018 kamu sibuk apa pada saat itu? Waktu itu aku sibuk kuliah. Oke, sibuk kuliah dan aku selaku owner kamera, kendalanya di kamera kan, dan editor menghilang karena ada kewajiban seperti gebetan. Iya. Menghilang tanpa jejak. Ya itulah sebenarnya YouTube gitu. Artinya YouTuber yang benar-benar start dari bawah, dari nol, memang banyak kendalanya men. Iya. Beda sama YouTuber yang udah memang punya modal yang cukup ya kan, mereka bisa menggaji editor, kameramen dan sebagainya. Beda dengan kita. Kalau kita kan sampai menggunakan HP. Ingat masih short film kita yang asal-asalan tanpa apes ya kan. Dan 2 tahun 2019-2020 kita juga apes akhirnya. Itu ya uniknya di apes itu ya. Iya. Kita pakai talent dadakan. Ya, itu kan adik tingkat kita kan, yang dia ketika mau pulang kuliah kita cegat, bentar minta tolong dong ya. Dan hebatnya ya konsep video yang kita bikin. Jadi tempat itu kita bikin konsep video dan kita langsung eksekusi. Yes. Itu kita patut. Tanpa ada skrip Nggak ada skrip. Kayaknya Bang Flash gak pernah skrip deh. Jadi spontan semua ya. Bang Flash itu cirinya adalah spontanitas dengan eksekusi berbeda. Ciri khas Bang Flash. Iya. Ya memang gak ada skrip, gak ada konsep yang matang. Sebenarnya ada konsep matang, ya yang tadi saya bilang banyak konsep yang matang. Bang Flash sama dengan tidak match. Jadi kita hanya bermain di eksekusi dan juga inspirasi di lapangan. Itu yang biasa kita pakai. Lalu sekarang kita bicara poin kita ya kan. Ini kita udah 2 tahun. Ya katakanlah kita oke lah kita katakan lebih yang pas diksinya hibernasi ya. 2 tahun kita tidur pulas, tidur panjang tanpa muncul di permukaan publik. Dan masih ada beberapa teman yang chat, Bang Flash bubar ya, Bang Flash udah mati kah ya kan, Bang Flash haha YouTuber apa sih bahasa mereka itu,
YouTuber musiman, YouTuber lemah lah, YouTuber no modal lah apa sebagainya ya kan. Ya aku jawab ya kita tunggu aja gitu kan. Ya ternyata kita tanpa ada planning sekarang kita bicara sedikit dunia per YouTubean ya kan. Jadi gimana untuk ke depan kira-kira Bang Flash ini? Menurutku salah satu comeback kita ya ini tercetus karena sebenarnya ketidaksengajaan. Ya. Kita kan sering bareng gitu, maksudnya kita lebih sering bareng daripada Hakiki itu kan, editor kita dan kameramen sekaligus kameramen kita. Editor sekaligus kameramen. Merangkap. Nah itu kita muncul banyak ide. Nah di situ tercetus bahasanya gimana kalau Bang Flash itu comeback. Reborn, kata yang lebih pas reborn ya. Kayak Warkop DKI ini. Nah, di situ kita ternyata waktunya pas banget. Kesibukan kita masing-masing sudah mulai padat, oke. Terlepas juga dari pandemi sehingga membuat kesibukan kita juga bisa lebih dikondisikan. Iya benar. Di posisi kita sekarang juga nggak seperti dulu lagi. Yang kadang biasanya yang kamu sibuk di sini, aku sibuk di situ, dan Hakiki kadang sibuk di mana-mana kayak gitu. Maksudnya kita lebih bisa mengkondisikan kesibukan masing-masing untuk kepentingan konten, untuk kepentingan channel ini. Tapi seperti ini, menurutku hari ini semua orang yang ingin menjadi YouTuber itu karena di kepalanya itu yang tergambar lambang dolar men, AdSense. Dan kita kan dari Bang Flash dari awal kan bukan itu sebenarnya tujuan kita. Walaupun ya juga ada yang ke situ gitu kan. Tapi kan kita pure. Iya, kita kan nggak munafik kan. Oke lah, AdSense memang ya kalau kita nggak ada AdSense ngapain juga berkarya ya kan. Kalau hanya sekedar kita menyalurkan kreativitas, menyalurkan ide dan sebagainya pada publik, dan kita di situ kan berbayar juga ya kan. Tapi terlepas dari keinginan kita untuk mendapatkan cuan dari konten YouTube, di situ ya di dalam setiap konten Bang Flash-nya itu ada apa ya, istilahnya itu adalah keresahan kita di keseharian kita. Itu kita tuangkan ke dalam konten-konten kita gitu. Pada saat itu lapas suka basah. Itu kritik kita terhadap bobroknya hukum ya. Pada saat itu Setia Novanto kan dan sebagainya. Akhirnya kita menggunakan satu fasilitas kamar mandi dan itu kamar mandi. Ya. Tapi setidaknya dengan adanya keberanian kita, keberanian dalam artian modal yang sangat minim ya kan, equipment pun juga ya ala kadarnya, nggak ada clip on, nggak ada mic dan sebagainya. Kita hanya menggunakan satu kamera dan kameranya pun terkadang harus digunakan oleh yang punya ya kan, yang punya bukan kita ya kan, karena memang bukan punya kita. Bukan punya kita. Kita modelnya hanya sif-sifan. Dan kita ya harus menerima seperti itu. Iya. Dan juga Bang Flash di sini menurutku ya, kalau orang awam melihat kita itu kayak mana ini nggak ada hasilnya. Menurutku mereka nggak 100% salah. Kenapa mereka kayak gitu? Karena mereka melihatnya adalah ke YouTuber yang memang mereka punya dana. Jadi katakanlah kita ke kita nggak menyinggung, kita ke Baim Baim Wong, terus Raffi, Range Entertainment. Mereka itu nggak bangun dari nol karena mereka punya modal yang cukup, and they can do everything what they want. Iya, benar banget. Jadi kalau masyarakat awam melihatnya dari mereka, kalau ukurnya YouTuber itu seperti mereka, itu mereka nggak bakalan menemukan bagaimana perjuangan membangun dari nol, dari yang benar-benar nol. Oke, now kesimpulannya, apakah mungkin kita reborn? Sangat memungkinkan. Jika ya, kita harus segera take action. Apalagi pandemi, masa-masa bagaimana seseorang itu benar-benar diuji produktivitasnya. Iya, benar. Ya kan, bagaimana kita bisa menyalurkan banyak ide yang sebenarnya udah terpendam di beberapa waktu yang lalu. Ini salah satu yang bikin Bang Flash itu harus reborn ya. Ide-ide fresh yang ada di otak kita bertiga itu, dan udah seharusnya kita harus kita tuangkan dalam konten-konten kita. I see. Ya, terus selain itu juga karena lele saya udah nggak ada, jadi lele kamu udah habis. Ya. Karena
Bang Flash juga bubar. Iya, karena harapan saya sebelumnya Bang Flash. Karena Bang Flash nggak, jadi saya beralih kena Lele. Nah, setelah Lele jelas gagal. Oke. Jadinya- Masih ingat kan salam Bang Flash? Nah, Bagaimana? Coba praktekin dong. 2 tahun kita sudah gak pernah salam Flash. ya kalau saya adalah pencetus atau yang membuat salam Flash. Ya. Bagaimana seorang pencipta dari salam Flash sendiri bisa lupa gitu? Kalau kamu lupa, Anda Ya, berarti habis salam Flash adalah habis. Jadi salam Flash adalah- coba di refresh dong. Oke. Salam Flash. Oke. Yes, cukup. Stay fresh. Stay flash.